Hello, hello, hello again. Apa kabar saudara semuanya? I hope and I pray that you are all well, being covered by the grace of our Lord Jesus Christ. Saudara, saya mau menyambung mengenai hikmat. Betapa pentingnya hikmat itu sebagai virtue dalam kehidupan kita, dan dia akan menolong kita sepanjang perjalanan hidup kita, dalam perjuangan iman kita, dalam menghadapi, mengarungi semua realita kehidupan. Hikmat akan menolong kita untuk kita bisa menjadi orang yang excellent di bidang yang Tuhan tetapkan bagi kita. Sekarang kita akan pelajari ciri-ciri hikmat. Hikmat itu seperti apa? Hikmat itu bagaimana? Dan hikmat itu sebenarnya siapa? Gitu ya. Kita akan pelajari dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di sini kita melihat bahwa hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Orang yang sudah belajar untuk lemah lembut, menghadapi segalanya, nggak emosi, tahan diri, ya. Karena dikatakan bahwa ia menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri orang berhikmat adalah orang yang lemah lembut. Tetapi tidak semua orang yang lemah lembut berhikmat. Jadi kita mengerti bahwa orang berhikmat pasti lemah lembut. Bisa jadi orang yang lemah lembut, maksudnya mungkin dia ngomongnya dia ngomongnya pelan gitu ya. Belum tentu itu lemah lembut, ya. Lemah lembut lahir dari hati, ya. Dan karena hikmat ini datangnya dari Tuhan, ya. Dan itu proses. Manusia roh kita makin berkembang, makin dewasa, maka makin kita lemah lembut, makin kita menunjukkan diri kita berhikmat. Nah, sebaliknya ada hikmat dunia. Ya, dikatakan, kalau ada yang mementingkan diri, ada iri hati, memegahkan diri, dusta, melawan kebenaran, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, nafsu manusia. Jadi ada hikmat dunia, nafsu manusia, bahkan dikatakan itu dari setan-setan. So, di sini kita melihat bahwa di mana ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat itu semuanya adalah dari dunia, dari setan-setan.
Dan kita tidak sedang bicara mengenai itu, tetapi sebagai orang percaya, kita maturing, kita growing di dalam hikmat dan lahir dari kelemah lembutan. Lalu sekarang ciri-cirinya atau spare part-nya ya. Hikmat itu muncul dari kelemah lembutan, atau hikmat sama dengan kelemah lembutan. Lalu spare part-nya, spare part dari orang yang berhikmat, ciri-cirinya. Pertama, hikmat yang dari atas itu apa? Murni. Murni, saudara. Selanjutnya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Disinilah kita akan belajar bahwa saat seseorang bertumbuh di dalam Kristus, maka dia mulai melakukan semuanya berdasarkan kemurnian. Ya, tidak ada intrik, ya, tidak ada negativity. Seperti anak-anak, murni, ya, tidak memikirkan dulu negatif dan kemudian prejudis dan kemudian kita berpersepsi. Nah, itu bukan hikmat yang dari atas. Ya, kalau orang udah mulai intrik dulu, lalu orang mulai pakai pemanfaatan, jurus aji mumpung, lalu bilang minta doa, padahal minta tolong, ya, dan sebagainya, itu gak murni. Ya, kalau bilang mau minta tolong, ya bilang aja saya butuh ini dan itu, tetapi nggak doakan saya. Oke, saya doakan. Tetapi ternyata di dalam hatinya mengharapkan manusia, itu terkutuk. Dan di sini dikatakan pendamai, membawa damai, karena kita ini adalah good news bringer. Kita ini pembawa damai, jadi kita menaburkan semua kebaikan, kebenaran dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ada buah-buah yang baik, penuh belas kasihan, penurut, peramah. Indah sekali, bukan? Disinilah kita belajar bahwa spare part dari orang yang berhikmat, orang yang lemah lembut adalah demikian. Yang murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan menaburkan buah-buah yang ditaburkan dalam damai. So, what is hikmat? What is wisdom? Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, ternyata hikmat itu adalah roh. Jadi hikmat itu dia substance, dia roh. Kalau dia menguasai kita, maka kita seharusnya dikuasai olehnya, oleh semua spare part ini yang ada di dalam hikmat. Kalau kita melakukan hikmat sendiri, hikmat dunia, maka kita tidak melakukan sesuai dengan roh hikmat itu. Jadi karena hikmat ini adalah roh, dia tidak kelihatan, tetapi dia cara kerjanya kelihatan. Saat seseorang mulai membuka mulutnya, saat seseorang mulai berbicara, saat seseorang mulai membuat solusi, saat seseorang melakukan tindakan-tindakan tertentu, maka itu akan nampak. Ya, aplikasinya akan nampak, seperti waktu awal Salomo itu
ditanyain Tuhan, kamu mau minta apa? Dan dia bilang, saya mau diberi pengertian, saya butuh hikmat, saya butuh wisdom. Karena saya masih muda dan ini negara yang besar, bangsa yang begitu besar, jadi saya membutuhkan hikmat. Dan gak kelihatan, aplikasinya gak kelihatan, diberinya gak kelihatan, substance itu, roh itu gak kelihatan. Tetapi pada saat kasus mulai datang, maka dia bisa memberikan solusi sesuai dengan hikmat yang telah diterimanya itu. So, saudara, kita bersyukur bahwa hikmat itu tersedia bagi kita. Ya, hikmat dunia itu hanya sejauh pengetahuan. Seseorang boleh mereka belajar tinggi-tinggi, tetapi hikmat itu harus nantinya seperti Salomo diejawantahkan, diaplikasikan di dalam perbuatan, di dalam pelayanan, di dalam perkataan, dan ciri-cirinya seperti tadi, spare part-nya kita sudah tahu. Pertama-tama murni. Jadi kalau nggak murni, kita tahu itu belum berhikmat. Sebabnya kita terus belajar di dalam proses pembangunan manusia roh kita, agar kita lama-lama makin kuat, lama-lama makin kita mengerti, mengenal ciri-ciri hikmat ini, dan kita belajar untuk hidup di dalamnya. Tidak hanya kita mengejawantahkannya, tetapi saat kita menghidupinya, maka kita bergerak di dalam hikmat, kita berbicara di dalam hikmat, kita mengelola informasi, mengelola setiap masalah, lalu kita melahirkan hikmat-hikmat dengan ciri-ciri spare part yang sudah saya kemukakan tadi. Ya baiklah saudara, saya mengucap syukur saya bisa memberikan secuil mengenai ciri-ciri hikmat ini. Saya berdoa kiranya saudara terus berjalan di dalam kemurnian hati, berjalan di dalam kepositifan, berjalan di dalam roh takut akan Tuhan, pengenalan akan Dia, sehingga hikmat itu boleh lahir dari diri kita, lahir dari hati kita, lahir dari pikiran kita, lahir dari perkataan dan perbuatan kita, semuanya kita melahirkan hikmat itu, sehingga di dalam perjalanan nanti kita akan diberkati, karena firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak dan semua apa yang kau inginkan di dunia ini. God bless you all. Bye.